Terkadang setiap cinta yang diperjuangkan, takdir tak mampu mempertahankan. Namanya adalah Takuya, anak SMA umumnya. Setidaknya dari luar kelihatannya seperti itu. Tapi jauh di dalam hatinya, dia belum bisa berpaling dari kematian saudarinya, Meiko. Sejak kekasih Meiko meninggal, Meiko seperti kehilangan arah. Sering berjalan di malam hari tanpa tujuan, seperti seseorang yang gak punya lagi tempat untuk pulang. Hingga pada akhirnya, dia meninggal karena tewas tertabrak. Sejak saat itu, satu pertanyaan selalu menghantui Takuya. Apa sebenarnya arti dari kematiannya? Mengapa seseorang bisa dengan mudah gitu memilih menghilang? Cuman karena kehilangan seseorang yang dia cintai? Jawaban itu perlahan dia temukan setelah bertemu dengan seorang siswi kelas yang gak pernah masuk di kelas. Namanya Mamizu, seorang gadis yang mengidap penyakit bernama luminescence. Penyakit langka yang bisa memancarkan cahaya kayak kunang-kunang dari tubuhnya. Dan umurnya sudah nggak lama lagi. Pertemuan mereka terjadi secara kebetulan, karena seharusnya pertemuan itu terjadi sama Kayama, temannya yang jadi perwakilan kelasnya buat mengantar surat motivasi dari teman-teman kelasnya. Jadi gimana kalau seseorang yang nggak bisa berpaling dari kematian, justru dipertemukan dengan seseorang yang sedang menunggu kematian itu datang? Bagi Takuya, kesan pertama dia setelah bertemu dengan Mamizu, terus terang, rumor itu benar, bahwa dia memang secantik bidadari. Cuman, suatu ketika, secara nggak sengaja dia jatuhin miniatur bola salju dan pecah di lantai milik Mamizu. Di sini, Takuya benar-benar panik dan meminta maaf kepadanya. Tapi, Mamizu hanya membalas dengan senyuman. Senyum yang merelakan, seolah-olah dia udah menerima segalanya. Karena baginya, hidupnya juga nggak lama lagi, dan sebenarnya pun dia harusnya meninggal saat ini. Tapi entah kenapa, takdir masih mengizinkan dia untuk tetap bernafas. Di depan Takuya, dia berkata dengan penasaran, kapan waktunya dia akan meninggal? Pertanyaan yang seharusnya terdengar menakutkan, tapi terdengar biasa buatnya. Itulah yang membuat Takuya terus kepikiran darinya. Setelah Takuya berdoa ke mendiang saudarinya di suatu hari, dia berniat menemani Mamizu untuk sementara waktu. Barangkali dia bisa menemukan sebuah jawaban tentang arti dari kematian saudarinya. Apalagi Takuya ngerasa kalau dia harus bertanggung jawab udah mecahin miniatur bola saljunya. Jadi saat Takuya bertemu kembali dengan Mamizu, dia berniat ngelakuin apapun keinginan Mamizu sebelum dia meninggal. Permintaan Mamizu hanya satu, menjadi penggantinya, ngerasain apa aja yang diinginkan Mamizu lewat Takuya. Kemudian menceritakan pengalamannya kepadanya. Hari itu Takuya punya firasat. Setelah dia setuju, maka nggak akan ada jalan buat mundur lagi. Dan ya, Takuya bener-bener ngelakuin apapun yang diminta Mamizu. Dia pergi ke Disneyland, ngerasain gimana rasanya naik roller coaster, kemudian nyobain es krim ukuran jumbo sendirian, kemudian belikan HP buat Mamizu yang dia pengenin. Tapi pakai uangnya Mamizu sih. Selama dia menuruti semua yang diinginkan Mamizu, suatu malamnya, dia mau keluar malam, dan ibunya ngerasa sangat khawatir ke dia. Karena sepeninggalnya Meiko, membuat ibunya trauma hingga saat ini. Bagi Takuya, sebenarnya dia ngerasa tertekan juga. Tapi Takuya tahu satu hal pasti, dia gak ada niatan juga buat mengakhiri hidupnya seperti Meiko. Hari demi hari terus berlalu. Yang awalnya Takuya hanya sekedar seseorang yang menemani Mamizu aja, tapi sekarang terasa semakin dekat. Di balik senyumannya, Mamizu menyimpan banyak hal tentang keluarganya, terutama tentang perasaan bersalahnya, tentang keyakinannya bahwa dirinya hanya membawa beban bagi orang lain. Bahkan saat tahu kebenaran tentang perceraian kedua orang tuanya, dia tetap menyalahkan dirinya sendiri. Takuya cuma terdiam mendengarnya. Dan setelah itu dia bertanya ke Mamizu, apa saja hal lain yang dia inginkan. Takuya tetap akan melakukannya. Seolah-olah Takuya tidak mau Mamizu larut dalam kesedihannya. Karena terkadang yang dibutuhkan saat itu bukan jawaban, tetapi kehadiran. Mamizu benar-benar berterima kasih ke Takuya, karena selama ini udah menjadi orang baik yang menuruti segala keinginan dia. Bagi Takuya ya, dia merasa senang bisa menjadi seseorang yang telah ada di sisi Mamizu, menemaninya, menuruti setiap keinginannya. Tapi satu hal yang dia pikirkan saat itu, kalau semua keinginan Mamizu sudah terpenuhi, apa yang tersisa nanti? Dan Takuya bertanya satu hal yang cukup aneh, apa Mamizu pernah kepikiran buat bunuh diri?
Jawabannya setiap hari. Pertanyaan ini seperti mengulang masa lalu ketika dia menanyakan hal yang sama ke Meiko. Perlahan, Takuya mulai mengerti bahwa keinginan untuk mati bukan selalu karena ingin mengakhiri hidup, tapi karena tidak tahu bagaimana cara terus hidup. Suatu hari, kabar yang kurang mengenakan datang. Takuya mendapat kabar dari Mamizu bahwa hasil pemeriksaan kesehatannya gak baik. Takuya hanya terdiam dan menunduk, seolah-olah itu adalah kabar yang sudah seharusnya dia tahu akan datang nantinya. Sejak kabar ini, Takuya selalu merasa dihantui, selalu menyadari bahwa Mamizu perlahan mulai pergi darinya. Apalagi selang 1 hari dia mendapat kabar itu, Mamizu pernah meminta Takuya agar berhenti mengunjunginya lagi, seolah-olah Mamizu terpaksa memutuskan hubungan yang terjadi begitu aja. Hingga suatu hari, saat dia masuk ke kelas seperti biasanya, Mamizu ada di sana, berdiri, tersenyum, menyapanya seperti nggak terjadi apa-apa. Dia mengatakan kondisinya telah membaik. Sepulang sekolah, mereka berjalan bersama, membicarakan rencana sederhana, besok mau kemana. Perasaan itu terasa hangat. Rasa nyaman ini merangkulnya dengan erat. Tanpa Takuya sadari, di tengah obrolan itu, air matanya menetes begitu aja, seperti sebuah peringatan bahwa mimpi ini terlalu indah untuk jadi kenyataan. Dan saat itu juga, Takuya terbangun dari mimpinya. Dia kemudian bergegas menuju ke rumah sakit, mengunjungi Mamizu kembali, sambil membawa teleskop. Satu tekadnya sederhana, selama Mamizu masih di sini, dia akan mewujudkan setiap keinginannya. Takuya menuntun Mamizu perlahan-lahan, membawanya sampai ke atap. Di bawah langit malam yang luas, malam itu mereka melihat bintang-bintang bersama. Mereka kemudian main permainan yang sederhana, saling merayu selama 5 menit. Cara yang ringan untuk menyembunyikan perasaan yang sebenarnya terlalu berat untuk diungkapkan. Mereka saling membalas rayuan tanpa ragu, tanpa mengerti bahwa di balik rayuan itu ada rasa saling mengharapkan. Dunia pasti ada akhirnya, bintang-bintang pun ada umurnya. Maka tenang saja, kita di sini berdua, nikmati sementara yang ada. Dan ya, gak butuh waktu lama, 5 menit buat selesai. Tapi Takuya tidak berhenti. Dia berkata bahwa, "Aku mencintaimu, Mamizu." Kalimat itu keluar setelah permainan berakhir. Entah itu terdengar seperti kebohongan yang terlambat, atau justru kejujuran yang terlalu lama ditahan. Tapi bagi Takuya, itu adalah perasaan yang paling jujur yang dia miliki. Dan jawaban Mamizu hanya satu kata, maaf. Suatu malam, saat Takuya mengunjungi kembali Mamizu, dia menunjukkan sesuatu hal yang semakin menambah beban perasaan Takuya. Karena kunang-kunang yang dipancarkan tubuh Mamizu semakin terang, sebuah pertanda bahwa kondisinya semakin tidak baik-baik aja. Dan kondisi ini membuat waktu berkunjung Takuya semakin dibatasi. Setiap kali Takuya mengunjungi Mamizu kembali, wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Dan ketika Takuya bertanya kembali apa yang sekarang Mamizu inginkan, jawabannya dia tidak mau Takuya mengunjunginya lagi. Meminta tolong agar Takuya melupakannya. Bahkan mengatakan bahwa dia membencinya. Seolah-olah Mamizu sedang memaksa berpisah. Sebelum semuanya benar-benar terlambat, Takuya mengangguk pelan, menerima, mengatakan iya. Tapi dalam hatinya, dia tahu itu gak mungkin. Apa yang mereka jalani itu bukan sesuatu yang bisa dihapus begitu aja. Itu bukan sekedar perjalanan singkat, tapi waktu yang perlahan mengikat hatinya tanpa dia sadari. Dan disitulah Takuya mulai merasakan sesuatu yang dulu tidak ia pahami. Kehilangan yang belum terjadi, tapi sudah terasa begitu nyata. Di sekolah, Kayama memberitahunya bahwa waktu Mamizu sebenarnya hanya tersisa 2 bulan lagi. Dan di saat itu, semuanya terasa jelas. Mamizu tidak menjauh karena dia ingin, tapi karena ia tidak sanggup melihat Takuya hancur nanti. Perpisahan itu bukan penolakan, tapi bentuk cinta yang paling menyakitkan. Malam itu, Takuya diam-diam kembali ke rumah sakit. Namun dia tertahan oleh suster penjaga. Dari sanalah dia tahu bahwa sejak Takuya berhenti datang, Mamizu menangis setiap malam, selalu memohon maaf, berulang kali, seolah-olah dirinya adalah orang yang paling bersalah di dunia ini. Tapi Takuya tidak bisa menemuinya hari itu. Dia hanya bisa menitipkan satu hal,
bahwa dia akan tetap menampilkan drama Romeo dan Juliet yang Mamizu inginkan. Keesokan harinya, penampilan drama Takuya dilaksanakan. Takuya berdiri sebagai Juliet, Ayama sebagai Romeo. Sebuah cerita cinta tentang dua orang yang tidak bisa bersama, tapi tetap memilih untuk saling mencintai sampai akhir. Penampilan itu berhasil, tepuk tangan terdengar, tapi di balik itu semua, ada satu orang yang hanya bisa menontonnya lewat layar kecil, Mamizu. Dan setelah penampilan itu selesai, Takuya berniat mengunjungi Mamizu kembali. Sayangnya, siapapun pengunjung tidak diperbolehkan masuk kali ini, kecuali keluarganya. Sepulang itu, dalam kondisi hujan, Takuya hanya merenung, membuka HP-nya, dan menanyakan kabar Mamizu. Tapi, dari mungkin puluhan pesan yang Takuya kirim, tidak ada satupun pesan yang dibaca oleh Mamizu. Disitulah Takuya akhirnya mengerti bahwa jatuh cinta bukan hanya tentang perasaan yang tumbuh, tapi tentang ketakutan, kehilangan seseorang bahkan sebelum dia benar-benar pergi. Tapi, Tuhan masih mengizinkan Takuya untuk bertemu dengan Mamizu kembali. Setelah Mamizu membalas pesannya melalui telepon, keesokannya Takuya kembali menemuinya. Dan di saat itu juga, Mamizu merangkulnya. Dengan nada pelan, Mamizu memberitahunya bahwa saat ini, dia masih diberi waktu, sedikit waktu untuk tetap hidup. Tapi dia juga tahu kalau waktu itu juga akan habis. Suatu hari nanti, dia akan pergi. Takuya pasti membencinya dan akan sulit melupakannya. Dia menyadari bahwa dia memang tidak mungkin untuk terus hidup. Maka dari itu, Mamizu ingin semuanya berakhir di sini. Tapi Takuya, dia tidak mau, bahkan jika itu menyakitkan sekalipun menyedihkan. Dia tetap memilih untuk tinggal, karena kali ini dia benar-benar mencintai Mamizu. Dan Mamizu tidak sanggup menahan air matanya, karena dia juga merasakan hal yang sama. Berat rasanya saat kamu tahu orang yang kamu cintai akan pergi, dan kamu tidak bisa melakukan apa-apa selain menyaksikan kepergiannya nanti. Sejak hari itu, setiap pertemuan mereka kini terasa berbeda. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengobrol, saling mengenal lebih dalam. Tapi perlahan-lahan, Mamizu mulai jarang bicara, seolah-olah berbicara sedikit pun berat. Tapi di sisi lain, dia tetap tersenyum, tetap berpura-pura baik-baik aja, hanya agar Takuya tidak merasa terbebani. Tapi di balik itu, Mamizu menyimpan satu keinginan terakhir, ingin tahu bagaimana rasanya mati. Sepulang dari kunjungannya, di tengah jalan saat menyeberang, Takuya tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Barangkali dia menemukan sebuah jawaban tentang perasaan mendiang saudarinya dulu. Mungkin semuanya akan selesai. Mungkin rasa sakit ini akan berhenti. Karena pada akhirnya, apa arti hidup jika orang yang memahami dirimu perlahan menghilang? Mobil yang melaju ke arahnya berhenti tepat di depannya. Saat itu, satu hal yang terlintas di kepalanya adalah Mamizu. Sesampainya di rumah, setelah berdoa untuk Meiko, akhirnya Takuya mengerti jawaban yang selama ini dia cari. Malam keesokannya, dia kembali ke rumah sakit menggendong Mamizu ke atap. Seperti biasanya, tubuh Mamizu kembali bercahaya seperti kunang-kunang. Mamizu bersyukur telah bertemu dengannya. Tidak ada lagi penyesalan dalam hidupnya. Dan Takuya juga merasakan hal yang sama. Tapi Mamizu berkata, Takuya berbeda. Dia masih punya waktu panjang untuk hidup. Tapi Takuya menolak. Dia tidak merasa berbeda. Dia meminta Mamizu menutup matanya. Dan ketika Mamizu membuka kembali matanya, Takuya sudah berdiri di luar pagar pembatas, seolah-olah siap untuk melompat. Seolah-olah keinginan terakhir Mamizu untuk ingin merasakan kematian akan dia lakukan saat itu juga. Di titik itu, semuanya terasa jelas baginya. Selama ini, dia mencari arti kematian, tapi tanpa sadar, dia sudah kehilangan cara untuk hidup. Dia terlalu lama menatap kehilangan, sampai lupa bagaimana caranya bertahan di hadapan seseorang yang perlahan akan menghilang dari hidupnya. Takuya merasa putus asa. Selama ini, dia hidup dengan rasa bersalah sejak Meiko pergi. Dan sekarang, dia mengerti sepenuhnya perasaan kehilangan itu bukan sekedar sedih, tapi seperti kehilangan arah, kehilangan alasan, kehilangan diri sendiri. Jika orang yang kamu cintai sudah tidak ada, lalu untuk apa kamu tetap di sini? Barangkali
dia bisa menemui Mamizu kembali nanti di tempat lain. Dan barangkali Mamizu tidak perlu ikut merasakan rasanya arti dari kematian. Tapi di saat itu juga Mamizu menahannya. Dengan sisa tenaga yang dia miliki, dia tidak bisa membiarkan Takuya melakukan hal yang sama. Dua orang yang mencari jawaban tentang kematian justru tak sanggup merelakan salah satunya merasakan kematian. Karena jauh di dalam hatinya, Mamizu ingin hidup. Dia ingin tetap di dunia ini. Dia ingin bersama Takuya lebih lama lagi. Dan untuk pertama kalinya, keinginannya berubah. Dia tidak lagi ingin tahu bagaimana rasanya mati. Dia ingin Takuya hidup. Hidup untuknya, melihat dunia untuknya, merasakan semua hal yang tidak sempat dia rasakan. Dan di saat itu, Takuya akhirnya mengerti sepenuhnya bahwa memahami kematian bukan berarti harus mengikutinya, tapi belajar menerima bahwa kehilangan adalah bagian dari hidup. Dia pun kembali melangkah turun, menatap Mamizu, dan dengan suara yang tidak lagi ragu, dia mengatakan bahwa dia mencintainya. Setelah hari itu, Mamizu tetap hidup selama 14 hari ke depan. Dan ya, takdir menjemputnya untuk berpulang. Hari itu Takuya mendengarkan sebuah rekaman suara tentang wasiat terakhir Mamizu kepadanya. Suara terakhir Mamizu dan permohonan terakhir Mamizu setelah tiada, bahwa dia ingin Takuya mengunjungi pemakamannya, mengatakan kepada semua orang di sana bahwa Takuya adalah pacarnya Mamizu. Sebuah bukti bahwa sekalipun hidupnya menyedihkan, setidaknya ada seseorang yang baik di sisinya. Mamizu ingin tubuhnya dikremasi pada malam hari. Mamizu ingin tahu bagaimana rasanya memiliki banyak teman. Maka dia berharap agar Takuya nanti memiliki banyak teman. Dan terakhir, Mamizu menyukai kebahagiaan. Maka dia berdoa dengan tulus, meminta agar Takuya tetap melanjutkan hidup dan semoga menemukan kebahagiaan selama perjalanan nantinya. Semoga Takuya selalu bahagia. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Terima kasih kepada Sano Tetsuya sebagai komikus yang telah memberikan sepotong moral bahwa kehilangan memang menyakitkan, tapi justru itu yang mengajarkan kita bagaimana cara menghargai hidup. Judul manga ini adalah Hime wa Tsukiyo ni Hikari Kagayaku.